Ini sudah episode yang ke-13 ya. Udah 1 tahun lebih kita mengadakan acara R3D ini. Mungkin bagi beberapa rekan sejawat sekalian yang baru pernah bergabung, belum pernah join sebelumnya, bingung R3D ini apa? R3D ini adalah konsepnya kita akan mempresentasikan foto-foto polos, terutama kasus-kasus muskuloskeletal yang memang kita temui sehari-hari pada saat dikonsulkan oleh PPDS di instalasi kita di RSCM. Nanti di sini akan kita sudah kehadiran dua narasumber, yaitu Dr. Marsal dan Dr. Tarki. Apa kabar, Dok? Selamat sore. Selamat sore, agak Dan lemas. kita juga udah kehadiran ada dua PPDS yang nanti akan membawakan kasus-kasusnya. Ada Dr. Erik dan Dr. Owen. Oke, Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Dok ya, dari kasus pertama. Silahkan, Dr. Owen atau Dr. Erik. baik dokter. Izin dokter, apakah sudah terlihat dok? Ya, sudah terlihat. Silahkan. Baik dokter, ini adalah kasus pertama yang saya bawakan. Pasien perempuan berusia 58 tahun dengan klinis oligoartritis dan juga suspek carpal tunnel syndrome, ada riwayat hipertensi dan juga ada riwayat eh, TB paru, sudah tuntas pengobatan OAT. Dan pasien ini datang dengan keluhan nyeri pada kedua sendi lutut yang mungkin sudah membaik, dan saat ini yang dominan adalah nyeri pada kedua pergelangan tangan, dan keluhan nyeri ini sudah berlangsung sejak kurang lebih setahun yang lalu, disertai dengan jari-jari tangan yang sulit digerakkan, terutama jari telunjuk tangan kanan. Namun tidak ada keluhan kebas, eh, dan dari riwayat sebelumnya tidak ada riwayat diabetes, dokter. Dari hasil laboratorium yang diterima di sini untuk gula darah puasa itu sekitar 103 mg per desiliter. Namun di sini ada rheumatoid factor dengan nilai 18,1. Nah, kita beralih ke gambaran radiologis. Eh, Baik, ini merupakan radiografi manus bilateral, proyeksi AP dan oblik, yang mana ini merupakan manus kanan dan ini manus kirinya. Sini kalau kita lihat bersama, sekilas untuk manus kanan, tulang kedudukan tulang-tulang kesannya dalam alignment anatomis. Namun kalau kita lihat di sini di proyeksi eh, falang distal gigi 2 manus dextra, kita lihat ada gambaran resorpsi dari falang distal di sini. Dan juga kalau kita lihat lagi secara seksama di eh, falang proksimal di gigi 2 ini tampak adanya juga ada gambaran erosi marginal daripada kaput falang proksimalnya. Dan juga kalau eh, kita lihat di sini nampaknya juga eh, ada gambaran daripada erosi marginal daripada falang media daripada di gigi 4 yang mungkin saya beri tanda dengan laser point ini. Namun kalau kita lihat untuk celah-celah persendian baik distal interfalanges maupun eh, medial interfalanges maupun metacarpophalangeal joint, kita lihat di sini baik secara AP maupun oblik kesannya tidak tampak ada penyempitan yang bermakna. Namun kalau dilihat juga kesannya di sini dari proyeksi AP kita lihat untuk proyeksi tulang trochanterium maupun hamatumnya di sini tampaknya lebih sklerotik dan juga nampak irregular. Dan kalau kita lihat untuk manus kiri, dari manus kiri di sini mungkin yang bisa kita lihat nampaknya untuk trochanterium dan hamatum manus kirinya tampak ada sklerotik dan juga irregular. Dan juga untuk kedudukan daripada stiloid ulnanya ini kalau kita lihat nampaknya biasanya posisinya di lateral, namun kali ini
kedudukannya nampak terlihat lebih ke arah medial. Dan nampaknya kalau kita lihat baik AP maupun oblik terdapat pergeseran ataupun perubahan posisi daripada pos ulnanya. Jadi untuk gambaran manus kiri ini yang temuan yang bisa terlihat seperti itu. Kalau kita lihat untuk dari digitinya baik digiti satu untuk tulang-tulang digiti satu maupun digiti 2 dan juga mungkin digiti 3 serta digiti 4 dan digiti 5-nya kalau saya lihat di sini sekilas nampaknya untuk tulang-tulangnya tidak tampak ada gambaran erosi yang bermakna dan juga untuk celah-celah sendinya di sini kesannya tidak tampak penyempitan. Baik, jadi untuk gambaran manus bilateral proyeksi AP dan lateral ini kalau kita lihat berdasarkan temuan-temuan yang sudah dijabarkan tadi, eh, dapat sesuai merupakan gambaran inflamatori artritis manus bilateral, terutama yang dominan di sini adalah eh, di PIP 2 kanan dan mungkin bisa saja di DD dengan kalau kita lihat secara sekilas mungkin gambaran ini sesuai dengan gambaran resign yang mana kita lihat untuk gambaran temuan patologisnya itu kurang lebih melibatkan hanya satu digiti saja yang dominan di sini itu digiti 2 disertai juga dengan ada penebalan soft tissue di sekitar regio tersebut. Uh, jadi untuk gambaran ini bisa saja kami lihat dengan psoriatic arthritis. Namun kalau kita lihat dari rheumatoid faktornya juga, rheumatoid faktornya nampak nilainya 18,1 sehingga masih mungkin juga karena kalau kita lihat ada gambaran erosi daripada uh, tulang-tulang metatarsal yang interkarpal yang manus kanan dan kirinya. Jadi masih bisa juga dia dengan rheumatoid arthritis. Dan juga mungkin curiga adanya subluxasi daripada sendi radio ulnar yang manus kirinya. Mungkin demikian dari saya. Demikian dokter. Oke, tadi sempat dikatakan ini keluhannya udah 1 tahun ya, Erik ya, udah menahun. Dia kenapa datang berobat sekarang? Apa tiba-tiba ada yang makin berat keluhannya, atau sebenarnya sama-sama aja atau gimana? Iya dokter. Baik dokter, untuk yang keluhan yang selama setahun itu memang awal mulanya ada keluhan nyeri pada kedua sendi lutut, namun sudah diterapi dengan injeksi obat dari pasien sini tidak tahu kemungkinan berupa kortikosteroid ataupun yang lainnya belum diketahui oleh pasien. Namun keluhan yang dominan saat ini adalah pergelangan tangan ataupun di jari-jari tangan, terutama jari telunjuk tangan kanannya itu mulai terasa nyeri hingga saat ini juga masih terasa, dokter. Oke, dan pasiennya juga diketahui rheumatoid factornya positif ya, dengan angkanya yang lumayan tinggi. Ya, dokter. Kita lihat lagi dari gambaran radiografinya. Oke, kalau misalnya pasiennya curiga rheumatoid arthritis, tentunya kita pertama dari klinisnya dia mengeluh pada multiple sendi ya, ada di kedua lutut dan kedua pergelangan tangan. Jadi ini sifatnya poliartikular. Nah, dengan kecurigaan rheumatoid arthritis, tentunya kita mesti memperhatikan juga nih, biasanya lokasi predileksi kalau rheumatoid arthritis itu di manus, di daerah mana sih sebenarnya? Apakah di distal atau di proksimal biasanya? Biasanya di daerah proksimal, dokter. Iya. Proksimal ya, terutama di daerah sendi-sendi tulang karpalia, karpometakarpal, metakarpofalangeal. Nah, sementara tadi yang ditunjuk untuk erosinya lebih dominan di daerah proksimal interfalang ya, terutama yang di digiti 2 dan tadi ada di digiti 4 juga. Iya, Gimana nih dokter. pendapatnya kalau dari Dokter Marcel gimana, Dok? Iya, ini kasusnya agak menarik ya, karena itu tidak melihat di sini. Ya, yang menariknya maksud saya di sini adalah mengenai DD-nya, karena biasanya sih catur seperti ini memang salah satu temuan hallmark dari psoriatic arthritis, yaitu adanya acroosteolysis, erosi marginal, yang terutama juga sausage digit. Ya, jadi jari duanya itu edema menebal yang sehingga membuat jari itu kelihatan lebih
gendut dibandingkan jari-jari sebelahnya. Kita lihat jelas di tangan kanan ini tadi ya. Yang di tangan kanan ini kita lihat jari duanya jauh berbeda kalau kita bandingkan dengan jaringan lunak pada pada jari-jari sebelah-sebelahnya, jari-jari 3, 4, 5-nya. Di sini kan soft tissue-nya kelihatan lebih tebal. Sementara ini kan lebih lebih kurus ya. Jadi itu sebabnya kalau kita evaluasi foto polos selalu harus sampai kelihatan soft tissue-nya. Kadang-kadang terlalu gelap gambarnya kita cuma lihat tulangnya nggak lihat soft tissue-nya. Nah, yang saya tahu sih selama ini klasik rheumatoid arthritis itu tidak seperti itu. Meskipun gambaran sausage gigit atau dactylitis ini secara teori juga bisa ditemukan juga. Cuma itu lebih condong ke arah psoriatic arthritis untuk itu. Nah, yang menariknya itu adalah karena rheumatoid faktornya ini. Rheumatoid faktornya kan klinis positif ya. Jadi kalau kita berpatokan dari itu, kita juga buru-buru nanti bilang rheumatoid arthritis. Itu kalau kita lihat distribusinya yang ditemukan tadi, Dokter Erik tadi detail sekali ya menggambarkannya, ya. Kelihatannya sudah luar biasa sekali. Sampai yang kecil-kecil semua tadi bisa di-describe dari distal sampai ke proximal. Tapi kita lihat ada perbedaan ya, Dokter Erik ya, dengan klasik RA ya. Iya dokter. Ya, kelihatannya tidak begitu 100% bilateral simetris ya. Iya dok. Ya kan ya. Biasanya kan plek-plek banget gitu ya kalau rheumatoid yang klasik. Kanan kiri ya segitu, jari itu ya jari itu gitu ya. Dan juga yang kedua, untuk suatu rheumatoid arthritis kok kayaknya osteopenia paraartikulernya juga kurang menonjol ya. Ini pasien pernah dapat pengobatan nggak? Jadi dokter, Hitungannya udah setahun nih. iya dok. Keterangan informasi yang kami peroleh, pasiennya mendapat pengobatan injeksi, namun lebih ke injeksi ke persendian genunya dokter, genu bilateral yang bengkak. Namun untuk yang Kan? terapinya sendiri, Hmm. eh, pasien juga memang sempat kontrol dan berobat juga dokter. Oh, ya ya. Jadi berarti memang ada pengaruh pengobatan ya. Iya dokter. Ya itu barangkali mungkin itu yang membuat kita tidak melihat terlalu menonjol di sini osteopenia paraartikulernya. Itu kita lihat jelas di sini antara tangan dan kiri bahwa bilateralnya itu tidak simetris sekali. Jadi jari duanya itu yang ujung distalnya itu akroosteolisis ya. Kita lihat ujung akral falang distal di gigi dua kanan itu kayak kepotong aja. Sementara yang sebelah satunya nggak begitu normal-normal saja gitu ya. Dan demikian juga yang lain-lainnya. Tadi kita lihat nih ada masalah di sendi radio ulnar distal yang kiri, tapi yang kanan kelihatannya nggak segitu. Jadi memang kalau kita lihat literatur sih, sepanjang yang saya tahu memang suka ada aneh-aneh gitu ya. Misalnya ambil contoh pasien yang kita bilang RA, ternyata dari data klinisnya rheumatoid faktor negatif. Dan ternyata memang ada sebagian kecil rheumatoid arthritis yang RF-nya negatif. Tapi di sisi lain ada juga yang psoriatic arthritis tapi rheumatoid faktornya positif. Ada juga. Jadi memang dalam konteks ini eh, sudah betul tadi yang assessment Dr. Erik sih menurut saya. Kita tetap sebut payung besarnya dulu bahwa ini adalah tinggal kemudian urutan lidinya kemana. Karena kalau kita mau terlalu saklek, sebenarnya itu kalau ngobrol sama klinisi juga kita juga bisa dengar banyak tuh bahwa banyak juga inflamasi-inflamasi sendi yang nyeleneh itu yang kita bilang, oh kalau ini RA harus positif dong rheumatoid faktornya ternyata nggak juga. Dan juga sebaliknya. Dan tugas kita di sini tentu adalah melaporkan apa yang berbeda di sini, apa yang nggak khasnya dan khasnya untuk mungkin dokter tadi ada tuh. Silakan. Ya, sebenarnya sih kalau misalnya mungkin karena inflammatory arthritis ini sebenarnya spektrum ya. Dari misal mulai dari yang Hmm. RA yang memang klasiknya dia seropositif gitu, nah sampai yang model-model seronegatif gitu. Nah, sebenarnya sih salah satu mungkin garis bawahnya secara radiologis adalah kita mengenali dulu polanya infectious arthritis. Jadi kapan kita bisa bilang itu suatu infectious arthritis dan juga itu tadi ya distribusi. Karena kalau kita lihat distribusi itu juga memegang peranan terhadap
si DD-nya kita mau ke arah mana gitu. Jadi kalau misalnya apa ketemu erosi, apalagi ketemu penyempitan, ada erosi, kemudian ada penebalan jaringan lunak, nah, itu kan kita berpikir bahwa di situ ada suatu inflammatory arthritis. Kemudian tadi yang masalah distribusinya juga ya, apakah dia lebih ke proksimal yang merupakan distribusi klasiknya dari RA atau dia lebih ke arah distal yang biasanya kita temui pada si inflamasi yang modelnya seronegatif ya. Mungkin itu sih yang secara ini ya, secara radiologis yang harus kita pegang mungkin basicnya di situ. Ya, terutama untuk membedakan beberapa jenis Mm-mm. artritisnya itu tadi ya dok. Mungkin payung besarnya awalnya ya apakah ini suatu proses degeneratif atau inflamatorik. Kalau degenerasi tentunya untuk di kasus ini nggak cocok karena nggak ada gambaran-gambaran khas degenerasi seperti formasi osteofit, penyempitan celah sendi yang non-uniform, subarticular cyst, dan lain sebagainya. Pun kalau ke arah inflammatory arthritis, seperti yang Dokter Tarki bilang, kita harus bisa mengeliminasi kemungkinan infectious arthritis. Di mana biasanya kalau infectious arthritis hanya melibatkan satu persendian saja atau dia monoartikular, sementara kalau dia poliartikular, tadi kan pasiennya udah ngeluh di mana-mana ya, di kedua lututnya iya, pergelangan tangan iya, di jarinya iya juga. Kalau poliartikular kita lebih mengerucutkan DD-nya ke arah inflammatory arthritis. Nah, sekarang inflammatory arthritis yang mana nih? Balik lagi ke predileksinya tadi. Walaupun pada kasus ini mungkin juga gambarannya nggak khas karena sudah mendapat terapi juga ya. Dia sudah 1 tahun, sudah sempat dapat terapi. Mungkin tadinya udah sempat remisi, terus muncul lagi. Jadi di sini mungkin peran kita sebagai radiolog adalah untuk mendescribe kali ya temuannya ada erosinya di mana-mana aja, kelainannya di mana-mana aja, soft tissue-nya yang edem di mana, dengan tetap eh, mencoba mengerucutkan. Jadi dari inflammatory arthritis, kemudian dikerucutkan kira-kira tipe yang mana. Mungkin demikian kali ya. Ada tambahan lagi mungkin Dokter Marsal atau Dokter Taki? Ya, artinya jadi kita coba selalu yang tadi ya, yang disebut Dokter Tarki bahwa ini spektrum. Jadi kita juga jangan terlalu to the point juga sebenarnya karena beberapa kemungkinan masih tetap bisa, gitu ya. Dan kita cuma punya data radiologi dalam hal ini. Sementara kita tahu clinical criteria untuk artritis itu juga ada. Ini. Saya pribadi sih juga nggak hafal clinical criteria. Terlalu banyak yang mesti dihafalin gitu. Tapi ya itulah. Yang penting kita mengenali tanda-tanda yang khasnya atau yang tipikalnya saja. Condongnya kemana dulu. Tapi bukan berarti di luar itu tidak mungkin sama. Ya, emang beda-beda ya untuk jenis-jenis tiap inflammatory arthritis itu dia pasti ada kriteria ininya masing-masing. Ya, dari masalah kayaknya sih kalau kita kalau nggak salah ingat RA ada kriterianya, kemudian juga untuk psoriatik juga kan ada kriterianya, kemudian juga untuk yang peripheral spondyloarthritis juga ada kriterianya sendiri gitu kan. Ya Tapi makanya terus emang terang, saya kayaknya lama sebenarnya nggak ketemu yang kayak gini ya. Ada acrosteolysis kombinasi dengan sausage digit. Sausage digit aja biasanya saya jarang lo ketemu. Dokter Tati ketemu nggak sering? jarang sih. Di UI juga jarang. Jarang. Nggak biasanya kan juga ya sebenarnya kalau udah kayak gini kan kalau kita mau mengarah ke arah misalnya psoriatik atau apa biasanya sih kalau udah sampai gini kan juga harusnya resiko kulitnya cukup jelas ya. Dokter Nasar, Ya. dokter Alia. Ada lesi kulitnya nggak dokter Erik? Izin dokter, untuk lesi di area kulit tidak ada dokter dari pasien Ada. keterangannya. Hmm. Ya mikirnya berarti mungkin Ya, ya. ya inflamatori yang lain juga bisa kali ya. Karena kalau misalnya psoriatik tuh kayaknya biasanya memang lesi kulitnya dulu gitu. Baru setelah itu tuh arthritisnya tuh biasanya udah nyalip tuh. Udah sekian lama perjalanannya. Iya, biasanya begitu ya. Sama mungkin ya itu ya, apa yang ada pembentukan tulang itu mungkin yang membedakan dengan RA Bone yang formation klasik. ya. Hmm. Ada bone formation atau kayak ada tanda-tanda enthesitis itu yang mungkin membedakan. Erosi dan bone formation yang biasanya kita kenal istilah pencil in cup itu ya dok ya gambarannya kalau pada psoriasis. Oke, jadi pada pasien ini memang pada manusia ada gambaran inflammatory arthritis, terutama tadi sudah dijelaskan juga ada gambaran akrosteolisis, ada erosi marginal, dan soft tissue swelling dari digiti 2 manus kanannya,
utamanya kita jelaskan ini adalah suatu inflammatory arthritis. Gambar yang mungkin paling mendekati dengan psoriatic arthritis, tapi tetap harus memikirkan juga kemungkinan spektrum-spektrum lainnya dan dikorelasikan dengan klinis juga. Oke, bagi rekan sejawat yang ikut di sini, jangan takut kalau misalnya mau nanya atau ada yang kurang jelas, mau ikut berpendapat, feel free, silahkan tinggal dituliskan saja di kolom chat, nanti akan kita bacakan juga. Oke, mungkin kita lanjut ke kasus berikutnya ya, kasus kedua, silahkan. Dok, izin saya share screen untuk kasus kedua. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah, silahkan. Cuma Baik. suaranya agak kecil ya, Uun. Ya, halo Dok. Ya, Ya, udah lebih jelas. udah lebih tahu. Baik, berikut untuk kasus kedua yang akan saya bawakan. Ini adalah laki-laki dengan usia 45 tahun. Pasien dia dengan riwayat kecelakaan lalu lintas dan jatuh membentur aspal di bahu kanannya pada 1 tahun yang lalu. Untuk sekarang, pasien mengeluhkan ada nyeri di bahu kanan dan sepanjang lengan hingga jari-jari tangannya. Dan pasien juga mengeluhkan bahwa tangan kanannya tidak dapat digerakkan. Nah, berikut untuk foto ronsen yang dilakukan pada pasien. Pasien ini dilakukan foto ronsen bahu pada proyeksi AP. Nah, dari foto ini kita bisa lihat pertama dari foto ini yang terlihat adalah ini ada fraktur di margolateral dari os scapula yang mencapai glenoid scapula dan juga ada fraktur di margo superior dari scapula. Terus apabila kita lihat di tulang lainnya di sini untuk klavikulanya kita lihat di sini di mid clavicula tampak juga ada deformitas dengan angulasi segmen medial ke superior. Terus apabila kita perhatikan lagi untuk tulang lainnya di sini untuk tulang-tulang kostenya dari koste 2, 3, 4, 5, 6 hingga 7 tampak ada deformitas di koste posterolateralnya dan untuk densitas tulangnya secara menyeluruh tampak menurun. Tetapi untuk sendi-sendinya dari sini kesannya tidak ada penyempitan untuk akromioklavikula dan glenohumeralnya. Tetapi untuk lesi-lesi litik dan osteolitik gitu tidak ada. Baru selanjutnya kita lihat pada soft tisunya. Di sini apabila kita perhatikan pada soft tisunya ini kesannya di regio deltoid kanan ini lebih atrofi dibandingkan uh, gambaran yang normal pada seharusnya. Sehingga berdasarkan ini disimpulkan bahwa ada fraktur intraartikular margolateral oskapula hingga glenoid scapula, ada fraktur margo superior dari oskapula, deformitas mid clavicula kanan, koste 2 hingga 7 posterolateral dan adanya osteopenia diffus dan atrofi dari otot deltoid. Kurang lebih seperti itu, Dok. Oke, tadi ini pasiennya riwayat trauma ya, riwayat kecelakaan 1 tahun yang lalu. Dia nggak datang berobat dari kecelakaan itu, sempat ditindakan atau sesuatu mungkin? Baik, Dok. Untuk pasien ini dari riwayatnya itu dikatakan tidak ada pengobatan, Dok, selama 1 tahun itu. Meskipun sebelumnya udah dia anjurkan untuk operasi, tetapi pasien juga menolak, Dok. Jadi belum ada pengobatan hingga 1 tahun ini. Oke, kalau dilihat keluhannya nyerinya menjalar ya, kayaknya dari bahu sampai lengan sampai jari-jari itu full satu lengan itu nyeri. Ada kesemutan atau gangguan neurologis Nah, kalau dari pasien sih cuma mengatakan ada cuman nyeri yang menjalar itu aja, Dok. Tidak sampai yang yang cuma menjalar itu saja, Dok. dan ya mungkin nggak bisa Mm-mm. digerakkan itu ya, nggak bisa Iya, digerakkan betul, Dok. karena sakit atau karena lemah, karena eh, lagi paresis, Karena lemah katanya, Dok. karena lemah. Oke, Mm. kita balik lagi ke gambarnya. Informasi nggak? Maaf, Owen ada informasi nggak? Kenapa dia baru berobat sekarang? Karena Hmm. sebelumnya emang karena menolak operasi, Dok. Tetapi karena sudah 1 tahun ini merasa udah gangguan dari nyerinya tidak bisa ditahankan, baru akhirnya berobat lagi, Dok. Artinya nyerinya itu dari setahun udah ada, nggak pernah ada periode bebas nyeri begitu. Iya, Dok. Hanya mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri saja, Dok. Oh, jadi baru berobat sekarang karena tidak tahan. Iya, Dok. Agak aneh juga soal ini. Apa mungkin ada sesuatu keluhan baru barangkali dalam beberapa bulan terakhir? Nggak. Dari pasien sih tidak ada itu, Dok. Cuma mengatakan nyerinya aja, Dok. Atau nggak dapat digerakkan itu barangkali keluhannya. Nggak dapat digerakkan itu sejak kapan? Sejak dari kecelakaannya itu, Dok, emang sudah dirasakan oleh pasiennya, Dok, katanya. Oh, iya. Apa mungkin tadinya masih bisa digerakin tapi
eh Dan lama berkurang. dikit-dikit, lama-lama oh makin nggak bisa gitu mungkin ya. Kali ada sesuatu yang progresif nggak tahu. Ada data begitu. Dari pasien tidak ada infonya loh kalau untuk progresif itu. Ya, ya maksud saya kita harus Hmm. memperhatikan hal-hal seperti itu karena kadang-kadang ada hal-hal yang menurut pasien itu tidak menjadi masalah, tapi kemudian ada keluhan atau hal baru yang menjadi masalah membuat dia baru berobat sekarang. Karena kita tujuannya di sini adalah untuk mengatasi masalah pasien, sehingga dengan demikian kita mencoba mencari nanti temuan radiologisnya yang bisa menjawab fenomena itu. Gitu loh. Bukan soal perubahan dari 1 tahun lalu, tapi yang sekarang pasien berobat tuh masalahnya apa, dan sekarang di imaging kita fokusnya ke situ. Gitu. Itu sebabnya kalau kita interpretasi foto baiknya kita bisa kita tahu dulu itu kenapa background dia berobat sekarang. Baik, Dok. Oke, gimana Dr. Ali? Oke. Kalau kita lihat memang ini kayaknya sempat ada multiple fraktur mungkin karena kecelakaan 1 tahun yang lalu, tapi ya karena sudah 1 tahun tentunya sudah ada proses remodeling dari tulang-tulangnya dan kita sudah lihat di sini lebih ke arah deformitas dari masing-masing tulang-tulang tersebut. Nggak kelihatan lagi garis fraktur yang jelas, tapi memang bentuknya semua sudah deformitas baik itu pada skapulanya, kostenya maupun pada klavikulanya. Tapi yang menarik memang di sini densitas tulangnya itu menurun terutama di daerah parartikular regio bahunya memang sampai ke humerus dan lagi-lagi di sini soft tissue ya dok, soft tissue juga ada informasi tambahan juga nih di mana kok kayaknya kecil banget nih otot-ototnya, proyeksi otot-otot di situ terutama deltoidnya. Kalau kita lihat kan harusnya deltoid itu otot yang lumayan besar dan prominent di sisi paling lateral dari bahu. Cuma di sini bahkan yang di daerah eh, deket sama kaput humerusnya itu dia tipis banget ketebalannya. Apa ini mungkin karena disuse osteopeni, karena dia lama nggak digerakin, atau ada kemungkinan penyebab lain nih Iya, kira-kira kalau dari dokter Tarki? Iya, yang sebelah situ ya dok. Iya, ini kalau lihat dari sini sih kalau kayak harusnya udah begini. aluminium kemana-mana ya. Ya, Terus di daerah-daerah sini pula itu klavikulanya juga kayaknya mungkin ada tuh ya. Ada maluniumnya. Nah kalau kayak gini ada atrasi di deltoid Iya, dengan ada fraktur multiple di daerah eh, scapula dan clavicula. Kayak kita mesti hati-hati tuh. Takutnya jangan-jangan apa ada brachial plexus injury atau apa kali ya. Karena atrofinya itu kayaknya kok eh, ya disuse sih harusnya bisa-bisa aja. Tapi ternyata dia kok kayak deltoidnya yang lebih ini ya. Diproyeksi deltoidnya yang lebih apa lebih prominent prominent deh hipotropinya ya kelihatan dok. atrofinya. Kira-kira gimana tuh dokter Marsal ada pendapat nih? Soalnya ini kayaknya lokasi lokasi ya agak-agak ini ya apalagi benightnya kena gitu. ya kalau yang belum biasa mungkin perlu diperhatikan ini bukan bentuk scapula glenoid yang normal ya. Karena kan harusnya dari sini kemudian dia ke sini terus dia ada leher ke bawah sini, nah ini baru jadi glenoid, terus ada jeda baru menuju ke sini gitu ya. Jadi glenoidnya fosanya tuh harusnya di sini. Nah, jadi kita lihat di sini margo inferiornya kemudian tapi glenoidnya malah adanya di sini. Jadi seolah-olah kayak glenoidnya itu ambles ke dalam, sehingga posisi glenoidnya juga bisa dibilang jadi lebih dekat ke proses coracoid. Ini kan coracoid prosesnya, coracoid proses yang ini padahal glenoidnya di sini. Itu gede mepet gitu ya. Nah, memang kalau di sini kita tahu bahwa di daerah daerah superior itu juga terutama di daerah pertemuan antara spina scapula ini dengan glenoid itu ada struktur yang harusnya kelihatannya begini dalam keadaan normal. Di sini daerah yang disebut sebagai spinoglenoid notch. Di situ juga ada arteri dan nervus supraskapularis. Itu juga memberikan inervasi ke otot ini. Di bagian bawah sini juga ada struktur space yang disebut quadrangular space. Di situ juga lewat arteri nervus axillaris.
Dan itu juga memberikan inervasi pada otot-otot daerah sini. Nah, sehingga eh, kalau terdapat perubahan struktur tulang di situ, bukan tidak mungkin terdapat ya masalah pada persarafan tersebut yang menyebabkan menjelaskan kenapa dia nomor satu ototnya atrofi dan nomor dua kenapa tulangnya juga jadi regional osteopenia, localized osteopenia. Karena itu semua daerah-daerah juga kan kita tahu tulang juga dapat inervasi saraf ya. Itu menjelaskan mungkin kalau misalnya dia ada keluhan sensorik, kalau dia misalnya penurunan densitas seperti ini, itu juga bisa. Nah, tentunya kalau kita melihat klavikelnya yang deform begini, ya betul tadi bahwa ini juga seringkali menyebabkan cedera fracture brachialis. Walaupun juga cederanya ada berbagai macam rentang derajat atau variasi. Jadi kalau Kalau memang ada saya, fraktur, mm-mm. kenapa? Jadi memang kalau fraktur di daerah-daerah tersebut kita harus curiga ya dok, ada nerve injury juga, walaupun tentunya dari foto polos nggak kelihatan, tapi dari basic anatominya kita tahu lokasinya di situ gitu ya dok. Ya, artinya sekarang pasien datang kembali lagi. Udah 1 tahun, oke. Dia traumanya signifikan, oke. Kita sudah prediksi pasti harusnya kalau udah ada trauma tidak tertangani, paling ya ada malinian ya kita oke gitu ya. Cuma Oh, sekarang dia baru datang sekarang, kenapa nih masalahnya gitu loh. Apakah harusnya ada sesuatu yang baru atau mungkin plaginya atau nyerinya barangkali progresif. Dia jadi nggak baik awal-awal dia masih bisa tahan, lama-lama nggak tahan gitu barangkali gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu nih. Nah, mungkin kita mau dicari saat ini adalah ada nggak perubahan dari struktur yang kita lihat secara radiologis yang menjelaskan sesuatu yang sifatnya progresif. Yang menurut saya sih kok kayaknya enggak ya. Karena perubahan tulang ini harusnya udah perubahan tulang yang udah lama karena ini semua malunion. Yang menonjol di sini adalah ya perubahan-perubahan yang terkait dengan inervasi sebenarnya saraf, yaitu osteopenia regional dan atrofi jaringan lunak. Saya sih nggak melihat yang lain. Permukaan artikuler glenohumeral joint juga kelihatannya bagus. masih Maksudnya dia bagus tidak ya. ada subluxasi dislokasi, ini reguler, gleno itu juga reguler, dan di AC joint juga kelihatannya bagus. Gitu. Nggak ada barang-barang lain gitu, nggak ada lesi destruksi atau apa gitu. Ya ini kadang-kadang ya, ya memang kita harus perhatikan juga kaitannya ke situ ya. Nah, jadi Salah satu menurut saya sih, komplikasinya ya dok. ya jadi menurut saya sih kesimpulan dari kasus ini adalah kita bisa menjelaskan kayaknya jawaban atas permasalahan pasien kemungkinan adalah masalah inovasi gitu ya. Nerve problem yang terkait dengan trauma yang terdahulu. Kira-kira untuk kasus seperti ini perlu kita tegakkan diagnosis lagi nggak ya dok dengan modalitas imaging lain mungkin? Apa kita perlu MRI plexus brachialis atau perlu pemeriksaan tambahan? Apa kira-kira dari foto polos ini cukup untuk kita mencoba mengerucutkan atau mengarahkan diagnosis nih dok? Menurut saya sih tergantung, tergantung si pasien. Kembali sekali lagi. Nah ini kita bicara cost benefit. Ekspektasi pasien apa? Apakah ingin sembuh total? Masalahnya ini udah 1 tahun. Seandainya pun ada nerve injury udah 1 tahun kan prognosisnya nggak bagus, cuma diapa-apain juga ya. Tapi Hmm. kalau ingin kepo, ingin tahu, ingin mendapatkan kejelasan, pasti saya nih, gitu ya. Nah, kalau ada segini tahuan sih, menurut saya MRI pada tempatnya. Dan dengan fokusnya mungkin juga MRI nggak cuma plexus brachialis, kalian daerah bahu juga untuk melihat yang tadi suprascapular dan axillary nerve itu. Hmm. Dari dokter Tarki ada tambahan dok? Kemarin sempat ngajarin USG plexus brachialis nih dok. Kebetulan Itu pas fit pramukan. daerah-daerah itu daerah-daerah intraklavikula itu emang ya emang lewatnya plexus kan di situ ya dokter Alia. Jadi makanya kalau ada fraktur klavikula gini terus apalagi pasiennya ada keluhan apa yang arah neurogenik tuh mesti hati-hati karena lokasinya kan di situ. Ya, cuma memang dengan WC kita bisa melihat ininya, tapi mungkin tetap yang detailnya itu dengan MRI ya, yang lebih jelas. Karena kayak misalnya MRI juga kayak yang tadi dibilang dokter Misal, kayak apa supraglenoid notch gitu-gitu itu kadang-kadang kalau misalnya memang
eh, apa klinisnya itu kita nggak dikasih tahu mengarah ke situ, kadang-kadang tuh suka jadi ini yang apa ya, yang kayak blank spot gitu ya, jadi nggak kita cari. Ya. Sebenarnya itu ya mungkin paling kalau kalau misalnya dengan kecurigaan seperti ini, salah satu yang bisa menjadi clue juga adalah edema ya. Edema pada otot-otot yang edema atau atrofi pada otot-otot yang dipengaruhi oleh Hmm. saraf tersebut gitu. Itu mungkin yang di MRI-nya harus menjadi perhatian gitu. Ya, karena kadang mungkin nggak semua spek MRI bisa ngelihat nervus dengan baik ya Hmm, dok ya, tapi ya, tanda sekundernya tuh. nah, dengan sekundernya ketemu itu, maka tanda-tanda demarkasinya kan kita jadi lebih awas untuk mencari ada nggak kelainan yang ini di mati. Oke. Jadi untuk kasus ini mungkin take home point-nya untuk foto polos atau untuk radiografi pada kasus ini adalah jangan lupa lihat soft tissue-nya karena kadang dari soft tissue tersebut kita lihat ada atrofi pada otot-otot bisa memberikan clue juga untuk penegakan diagnosis. Selain itu juga pengetahuan mengenai anatomi, lokasi-lokasi jalannya syaraf atau mengenai lokasi-lokasi kira-kira kemungkinan soft tissue yang cedera dari eh, kasus trauma itu apa-apa aja. Jadinya kita bisa menegakkan, membantu mengerucutkan diagnosis atau bisa merefer atau menyarankan untuk modalitas lebih lanjut kalau memang klinisinya atau pasiennya ingin mencari tahu lebih dalam. Mungkin seperti itu ya. Juga Ada tambahan osteologi lagi? dari ini struktur tulang normal. Kalau Yes. nggak gitu mudeng, yang emang kadang buat sebagian orang agak susah karena bentuk skapula itu nyeleneh arsitekturnya, belok ke sini belok ke sono gitu. Jadi harus hati-hati bahwa ini bukan struktur skapula normal, terutama daerah glenoidnya. Nah, Yang apalagi dari AP biasa aja kadang lihat. kan suka skip ya dok orang ngelihatnya Iya, nggak iya, ngeh gitu. iya. Ini kayaknya traumanya cukup berat ya. Kalau kita lihat iga-iganya pun juga deformitas tuh kan. Jadi Iya. artinya Kayak mau diinfus traumanya, semua gitu ya. iya, skapula kena, clavicular kena, iga-iga semuanya banyak tuh berderet semua pada belok-belok. Iganya nggak benar-benar kurva lurus gitu ya. Enggak. Ya, kayaknya high impact banget waktu kecelakaannya ya dok ya. Ini. Iya, jadi kayak pleotin, pleotin, pleotin. Ini juga kelihatan udah berubah. Oke, kalau gitu mungkin kita lanjut ke kasus berikutnya. Silahkan. Baik, Peter, untuk kasus berikutnya, pasien perempuan usia 52 tahun dengan klinis diabetic foot ulcer pedis sinistra dari riwayat insisi drainase dan redeberdemen pedis sinistra dan juga ada riwayat amputasi di gigi 1 pedis dextra di bulan Desember 2022. Dan juga pasien debridement pada bulan Maret tahun 2023 dengan adanya riwayat DM tipe 2. Eh, Saat ini yang keluhan yang tampak adalah bengkak pada kaki kanan yang mana juga disertai dengan ada riwayat luka yang sebelumnya tampak basah di telapak dan di pangkal ibu jari kaki kiri disertai rasa kebas. Keluhan ini sudah sejak 1 tahun yang lalu, akan tapi saat ini kondisi luka yang tadinya tampak basah itu sudah tampak perbaikan saat ini. Dan mungkin yang dominan saat ini yang terlihat secara klinis adalah bengkak pada kaki kanannya. Dan dari hasil laboratorium, di mana pada tanggal 14 Agustus itu diperoleh gula darah puasa 161, dan hasil lab pada tanggal 7 Januari 2023, setahun sebelumnya, gula darah 2 jam postprandial itu 382 mg per desiliter. Baik, ini merupakan radiografi pedis pasien per tanggal 5 Juli 2024, regi pedis, proyeksi AP dan juga oblik, yang mana kalau kita lihat secara garis besar di sini, nampaknya di sini ada gambaran defek amputatum di setinggi metatarsal 1 di kiti, ya metatarsal 1 pedis kanan
Dan juga kalau kita lihat di sini nampaknya ada gambaran formasi debris di sekitar regio tersebut. Dan juga kalau kita lihat di sini nampaknya ada gambaran deformitas daripada kaput metatarsal digiti 2 yang nampaknya membentuk suatu gambaran pseudoartikulasi dengan falange proksimal digiti 2. Dan kalau kita lihat juga nampaknya di sini eh, celah sendi daripada metacarpophalangeal digiti 3 dan digiti 4 kalau kesannya dibandingkan dengan yang eh, digiti 5 di sini kesannya celah sendinya tampak sedikit melebar kalau menurut pandangan yang saya lihat di sini. Dan juga kalau dilihat untuk celah sendi daripada eh, tarsalnya di sini eh, nampaknya kesannya sudah nampak menyempit dengan tulang-tulang tarsal yang sudah tampak erosi bahkan mungkin destruksi dan juga nampaknya sudah disorganisasi yang mananya kita lihat di sini eh, sudah tidak tampak jelas daripada struktur daripada tulang-tulang tarsalnya. Dan juga sekilas kita lihat daripada tibial end plate-nya di sini sudah tampak irreguler dan juga mungkin pada os fibulanya juga sudah tampak irreguler disertai dengan edema jaringan lunak di hindfoot, midfoot, bahkan mungkin sampai ke forefoot-nya. Ini untuk 5 Juli 2024 pasien sebelumnya punya foto perbandingan di tanggal 17 Mei 2023 yang mana kalau kita di sini sudah tampak terlihat dari tanggal 17 Mei itu yang mana pasien sebelumnya sempat ada gambaran di sini defek amputatum di digiti uh, metatarsal digiti 1 pedis dextra dengan gambaran uh, formasi debris di sekitarnya dan juga kalau kita di sini memang sudah tampak gambaran deformitas ataupun destruksi daripada kaput metatarsal 2 dengan pseudoartikulasi. Dan juga celah sendinya di sini kita lihat yang sebelumnya sudah tampak jelas ada gambaran pelebaran celah sendi daripada metatarsal phalangeal dan juga celah-celah sendi daripada intertarsalianya ini sudah menyempit dan juga tampak sklerotik dan juga kita lihat di sini nampaknya sudah ada uh, erosi bahkan mungkin destruksi daripada ostalus dan juga mungkin tulang-tulang tarsal yang ada di sini dan juga tampaknya sudah membentuk suatu formasi disorganisasi dan juga erosi dan bahkan destruksi daripada tibial end plate dan juga fibular kanan. Namun kalau kita di foto perbandingan ini pasien ternyata di pemeriksaannya itu ada radiografi pedis bilateral. Kalau dari pedis kirinya ini kalau kita lihat di sini memang nampaknya di sini sudah ada gambaran deformitas daripada uh, metatarsal digiti 2 dan juga falang proksimal digiti 2-nya yang bentuk pseudoartikulasi juga di sini. Dokter. Namun kalau kita lihat sekilas untuk celah-celah sendi dari metatarsal falangealnya di sini kesannya untuk pelebaran celah sendinya itu kesannya untuk pelebaran tidak ada pelebaran yang bermakna dan juga demikian untuk celah-celah sendi ke distal di sini baik distal interphalanx di sini nampaknya tidak ada tampak pelebaran ataupun kalau saya lihat sekilas kesannya tidak ada penyempitan juga dari baik dari AP maupun dari obliknya, dokter. Selain pedis juga pasien sempat difotokan ankle baik AP, mortis dan lateral yang mana kalau secara radiografi di sini kita lihat memang tampak jelas di sini sudah tampak disorganisasi daripada ostalus dengan erosi daripada uh, tibial plate maupun fibularnya dan di sini untuk celah-celah sendinya di sini tampak sudah sklerotik dan nampaknya juga disertai dengan kita lihat dengan jelas edema daripada regio infoot dan juga midfoot kalau kita lihat dari sini. Dan mungkin di foto sebelumnya itu di Mei 2023 juga menunjukkan gambaran yang serupa yang mana kita lihat di sini namun mungkin yang agak
progresif yang kita lihat adalah gambaran erosi bahkan mungkin destruksi daripada os talusnya, yang mana kita lihat kalau di foto yang sebelumnya di bulan Mei ini sudah memang tampak deformitas ataupun bahkan destruksi daripada os talus dan juga erosi daripada os kalkanealnya, dan juga os tarsal di sini kita lihat sudah tampak disorganisasi. Dan kalau kita kembali ke foto yang terakhir, nampaknya kalau dilihat destruksi maupun erosinya ini sudah lebih berat dibandingkan yang sebelumnya, dengan celah sendi daripada tibio tarsal di sini sudah tampak betul-betul mepet dibandingkan yang sebelumnya. Jadi untuk dari gambar radiografi, baik dari gambaran pedis maupun dari gambaran ankle, eh, dapat dikesankan bahwa untuk radiografi pedis kanan ini dapat sesuai dengan gambaran sarkofut kanan, yang mana kita bisa lihat tadi sudah tampak disorganisasi, bahkan destruksi dan juga erosi daripada tulang-tulang tarsal, dan juga keterlibatan daripada sendi-sendinya di sini kita sudah lihat sudah sangat signifikan, ya, yaitu talus dan kalkanealnya sudah tampak deformitas, dan juga penyempitan celah sendinya sudah tampak bermakna. Uh, dan itu untuk pedis kanannya dan juga ankle dikesankan dengan sarcophagus. Sedangkan untuk yang uh, pedis kiri ini belum tampak gambaran disorganisasi bermakna daripada persendian ataupun tulang-tulang tarsal yang tervisualisasi di sini. Mungkin yang terlihat hanyalah deformitas daripada metatarsal digiti 2 maupun falanks proksimal digiti 2. Yang mana dari sini kalau menurut saya masih mungkin uh, suatu proses infeksi terkait dengan DM, dok. Mungkin demikian dokter dari saya, dok. Oke, kasusnya lumayan menarik ya. Ini jadi pasiennya dari 1 tahun yang lalu sudah didiagnosis emang ada osteomelitis dan sudah diberi demam, tapi 1 tahun yang lalu ya. Habis Iya, itu sempat mengering lukanya, tapi tiba-tiba sekarang bengkak lagi. Nah, dari klinis sekarang bengkaknya ada tanda-tanda apa lagi? Apakah kemerahan atau misalnya ada luka baru? Dan apakah di kanan aja atau di kanan kiri juga? izin dokter. Kalau dari klinis yang ditemukan, memang di sini tampak bengkak dan kemerahan, namun tidak luka yang tadinya itu di kaki kiri sudah tampak tidak basah lagi, dokter. Cuma yang kanan ini masih tampak bengkak dan agak kemerahan, dokter. Bengkak dan kemerahan sekarang ya, baru-baru ini. Jadi sempat Iya, kering, dokter. tapi sekarang jadi bengkak dan kemerahan lagi. Iya, Dan dokter. pasiennya kita tahu ada riwayat DM juga. Jadi kalau memang DM tentunya pasiennya imunokompromis dan rentan sekali terkena infeksi. Oke, mungkin kalau dari fotonya tadi sempat dibilang ada defek amputatum dari digiti 1 ya. Mungkin dari metatarsal 1. Mungkin ini kayaknya metatarsal satunya udah nggak kelihatan sama sekali ya. Jadi lebih ke disartikulasi dari tarsometatarsal satunya pun memang itu juga sudah diangkat ya, memang diamputasi oleh eh, klinisi dulu waktu pas 1 tahun yang lalu. Iya, Dan memang kita lihat soft tissue swellingnya kalau dibandingkan sama foto yang 1 tahun yang lalu itu juga semakin bertambah ya kayaknya. Oh enggak juga, yang kanan sama-sama aja, sama-sama bengkak iya, dokter. kayaknya. Iya, dokter. Cuma Oke, mungkin tulang-tulang tarsalnya agak lebih sklerotik kalau saya lihat. Ya, ada new bone formation. tarsalianya. Jadi sudah ada bone formation yang lebih prominent mungkin sekarang ya. Oke, Nah, jadi dia ada masalahnya terutama di daerah forefoot mungkin sisi medial, tapi juga ada kelainan pada tulang-tulang tarsalianya yaitu di daerah midfoot dan hindfoot. Kira-kira kalau dari Dokter Tarki ada pandangan gimana nih, dok untuk kasus ini? Apakah ini pure ada infeksi berulang atau bagaimana? Ya, kalau pada kaki DM itu challenging ya, challenging secara imaging karena eh, ada dua spektrum di situ, yang satu satu di ujungnya itu ada Charcot, di ujung sebelah sana ekstremnya itu ada osteomyelitis, dan membedakan antara keduanya itu secara imaging itu memang menjadi suatu tantangan tersendiri, karena bahkan kalau kita lihat bedain pakai MRI, bedain pakai nuklir itu juga tetap masing-masing punya apa ya, punya challenge-nya.
sendiri-sendiri lah untuk membedakan kedua entity tersebut. Apakah ini pure hanya Charcot aja atau ini sudah overlap dengan osteomyelitis gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya salah satu yang penting adalah kita tahu klinisnya. Jadi apakah memang masih ada tanda-tanda infeksi yang aktif? Nah, itu penting banget tuh, untuk kita ketahui sebelum kita menganalisis lebih jauh dari gambaran fotonya gitu. Karena dari kita lagi ada penelitian nih dengan penyakit dalam, dengan segala penyakit dalam dari divisi endokrin. Jadi kita mengevaluasi ulang pasien-pasien yang didiagnosis osteomyelitis, pasien-pasien DM dengan osteomyelitis pedis, terus kita ini ulang. Jadi ada apa, karena lengkap gitu ya data data klinisnya, ada fotonya segala segala macam. Terus kita lihat nih apakah memang gambaran radiologisnya itu merupakan salah satu faktor yang apa ada pengaruhnya gitu. Terus setelah kita lihat ternyata eh, emang ada foto-foto yang akhirnya tuh kayaknya lepas diagnosisnya itu, tapi sebenarnya saya yakin bukan karena kita nggak tahu gitu, tapi karena kita tidak melihat klinisnya. Jadi pas dilihat klinisnya jelas banget tuh udah apa, luka terbuka yang sampai tendon-tendonnya udah kelihatan gitu. Tapi dan memang ada tanda-tanda ini ya yang subtle-subtle gitu. Jadi kayak ada erosinya, ada reaksi periostel solid yang berdekatan dengan penebalan jaringan lunaknya. Tapi di situ diagnosisnya ternyata masih bisa lepas tuh, nggak dibilang osteomyelitisnya. Jadi kalau pada kasus-kasus kayak gini memang yang digarisbawahi banget itu adalah kita harus tahu klinisnya juga. Apakah ada luka terbuka? Kalau ada luka terbuka itu di daerah mana? Kemudian lukanya itu apakah memang dia kering atau masih ada tanda-tanda infeksi aktif, masih ada keluar pus atau keluar cairan-cairan seperti itu. Itu juga bisa menjadi ini kita ya, menjadi patokan kita ini yang harus benar-benar kita patokin nih yang bagian sebelah mana gitu. Itu akan memudahkan juga buat kita untuk dan meningkatkan apa ya, kewaspadaan gitu untuk membaca fotonya. Terus kalau yang lain ya memang kalau udah campur-campur ya kayak gini kan kita mesti ini juga ya, mesti waspada juga nih apakah memang si penebalan jaringan lunaknya itu eh, hanya penebalan jaringan lunak aja atau sebenarnya dia ada abses misalnya di situ gitu. Jadi ada selulitis dengan absesnya. Kemudian tulang-tulangnya juga biasa mesti kita lihat ya apakah memang ada, apalagi ini ada foto perbandingannya, ada nggak destruksi yang baru, kemudian ada nggak reaksi periostel yang baru gitu. Nah itu mesti hati-hati walaupun katanya kan kalau di daerah forefoot itu biasanya predileksi infeksi ya. Kalau misalnya si Charcot biasanya dia lebih sering ke di daerah-daerah mid ke hindfoot gitu. Nah, di daerah forefoot tuh infeksi gitu. Nah terus eh, tapi tetap tanda-tanda yang lain juga harus dicari. Jadi apakah ada destruksi, apakah ada lesi litiknya, apakah ada reaksi periostealnya. Nah ini kan kalau pada kasus yang ini memang dia kayaknya dominannya itu adalah gambaran ininya ya, apa Charcotnya, gambaran osteoartropati, neuropatik osteoartropatinya. Tapi mesti hati-hati nih, karena kalau kita lihat ini kok soft tissue swellingnya, coba lihat ini yang paling baru ya, Dokter Erik. Iya Lihat dokter, foto ini yang terbaru. sebelumnya, Ini yang foto sebelumnya dok. sebelumnya, oke. Nah, itu harus kita lihat juga apakah memang dia ada progresi atau enggak dari soft tissue swellingnya, kemudian ada enggak progresi dari destruksi tulang-tulangnya, dan dari klinisnya gimana? Klinisnya apakah dia eh, mengalami progresi juga gitu gejala klinisnya. Nah, ini kalau kita lihat nih sampai ada fraktur-fraktur ya di daerah Iya.
metatarsalnya di kaput metatarsalnya ya mungkin bisa juga karena ini juga ya karena apa dipakai weight bearing dia ada neuropatik osteoarthropatinya sampai jadi fraktur seperti itu. Terus balik ke fotonya sekarang, Dokter Erik. Nah, ini jaringan lunaknya juga mesti kita perhatikan. Eh, jadi tadi dibilang ada lukanya masih ya, Dokter Erik? Iya dokter. Di Ada pipi sebelah di pangkal ibu jari. Saat iya ini sudah perbaikan. Coba lihat itu. Nah, jadi berarti kita kalau kayak gini kan kita harus lihat ya di daerah yang dicurigai. Gitu. Oh ini udah diamputasi malah ya. Kalau ibu jarinya udah nggak ada Iya sebenarnya ibu pada jarinya kasusnya. makanya kalau sekarang dia datangnya karena apa tuh? Masih ada di itunya telapaknya atau gimana? Kayaknya telapaknya juga malah nggak ada itu ya, nggak kelihatan jelas pengembang Evaluasi lagi. pasca evaluasi pasca terapi kali maksudnya ya. Karena kan klinisnya tadi Erik bilang udah perbaikan. Jadi Mm-mm. untuk di foto maksudnya mau evaluasi pasca terapi kali ya Erik ya. Bukan. iya dok. Kalau secara klinis untuk lukanya itu katanya sempat kan dulunya Perbaikan. ada produksi tapi sekarang sudah agak lebih ada perbaikan dok menurut pasien gitu. Hmm. Oh, tapi sekarang masih ada lukanya berarti masih ada luka yang lama atau ada luka baru untuk yang Mas pasien yang datang sekarang. izin dok, untuk luka baru dari pasien tidak ada, namun luka yang lamanya itu produksinya sudah berkurang signifikan dokter. Untuk produksi pus apa itu sudah tidak ini lagi dok, tidak semasif yang Hmm. dulu dok. Berarti memang ini lebih ke arah foto follow up ya. Mau lihat apakah ada progresivitas. Tadi kan kita juga udah lihat destruksi dan disorganisasi dari tulang-tulang tarsalianya, terutama daerah yang midfoot. Berarti ya, apakah ada progresivitas atau tidak dari destruksinya. Dan Ya. kita lihat juga perubahannya sekarang apa nih. Apakah ada lesi baru atau tidak gitu. Dari dokter Masa ada tambahan dok? Iya, jadi biasanya kalau kita ketemu kasus seperti ini pastinya udah ngeri duluan. Karena bentuknya juga udah sangat bizar, sangat aneh dan sebagainya. Tapi jangan tertipu dulu karena assessment kita untuk kasus yang baru atau fresh dengan kasus follow up itu berbeda. Nah, tentu karena pertanyaan klinisnya juga nggak sama. Kalau kasus seperti ini, pertanyaan klinis ya kalau follow up biasanya cuma dua kemungkinan. Apakah ada lesi baru atau yang kedua bagaimana perubahan atau dibandingkan sebelumnya. Entah dalam kaitan mau menilai apakah tambah berat kerusakannya atau mau menilai bagaimana respon terapi. Jadi bukan masalah diagnostik lagi gitu. Jadi jangan terjebak pada kasus seperti ini. Justru kita sebagai radiologis yang kita harus tahu adalah pada foto lamanya ini diagnosisnya apa. Jangan sampai kita bikin report yang nggak sinkron dengan jawaban sebelumnya. Jadi kita harus minta dulu ke foto lamanya dan kita juga kalau perlu tahu diagnosis definitifnya kan kita cuma lihat secara radiologis kalau di ekspertis ya. Tapi definitifnya pasien ini didiagnosis apa sudah. Nah, tentunya dari situ kita akan melihat gambaran yang sekarang, apakah perubahan sekarang masih berhubungan dengan yang dulu, atau memang ini ada sesuatu yang baru. Nah, tentunya itu bisa kita tahu juga dari klinisnya. Saat ini di foto tujuannya apa. Kalau tadi ceritanya Erik, kelihatannya jelas kan tujuannya emang mau menilai perbaikan atau tidak, karena klinisnya sih perbaikan. Jadi artinya bukan di foto sekarang karena ada sesuatu patologi lain gitu loh di luar dari yang sudah diketahui sebelumnya. Karena saya sih mungkin itu yang penting utama. Jadi kita jangan keder dulu. Sehingga yang kedua adalah jawabnya juga jangan tidak melihat foto lama. Karena kita dalam konteks kasus follow up, selalu tujuannya adalah bandingkan dengan sebelumnya untuk melihat satu, apakah perubahan yang kita lihat sekarang dibandingkan sebelumnya itu perbaikan atau perburukan. Dalam artian deformitas destruksi tanah parah atau malah terjadi new bone formation. Itu yang penting buat dilihat. Ya. Tentu yang kedua juga menilai ada tidaknya lesi litik baru. Biasanya lesi litik baru itu menandakan adanya sesuatu progres yang. Dan kalau kita bandingkan dari ankle maupun pedisnya, kayaknya di daerah midfoot dan hindfoot ini sklerosisnya malah nambah ya.
malah ada newborn formation ya, betul kan ya Erik? Iya dokter, bertambah Iya. dokter information. Mm-mm. Dan artinya, dan edemanya juga saya lihat berkurang di ankle. Ini kalau nggak salah tahun 2023 di anterior ankle soft tissue-nya berjendol tadi ya. Lebih berjendol ya. Lebih tebal, lebih berjendol. Sekarang tuh kayaknya Iya. kayak lebih kempes sedikit gitu ya. Dan sklerosisnya justru bertambah gitu ya. Jadi kita di sini barangkali tidak tahu ya, mungkin ankle-nya ini juga sudah infected barangkali, infected Charcot, jadi Charcot dengan terinfeksi. Ya. Nah, kalau lihat yang pedis, sebenarnya juga kita lihat tadi di daerah midfoot juga bermasalah dengan jelas. Tapi dibanding sebelumnya, sklerosisnya sekarang kayak bertambah ya. Di daerah tarsal-tarsal ini, di daerah ini kan kelihatan sudah lebih rame tulangnya dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya ini kan sklerosisnya tidak sebanyak itu, banyakkan lisisnya, banyakkan area-area yang lebih dusun. Dan yang kedua, kalau kita lihat juga deformitas yang ada di metatarsal 2, yang sekarang lihat, ya ini sekarang jarak antara metatarsal ke falangnya juga jadi dekat, jadi kayak, wah, ini kayaknya juga lebih rapih strukturnya, jadi kayak udah baiknya sih kelihatannya. Ini memang gambaran yang metatarsofalangeal 2 ini memang agak aneh sih. Kalau lihat yang lamanya juga nggak kayak infeksi, ya. Lebih kayak neuropatik juga karena kayak ada penicillin cup deformity gitu ya. Kayak eh, apa pencil like jadi meruncing, metatarsalnya meruncing dibandingkan metatarsal lainnya. Dan yang di foto sebelumnya ada bilateralnya tadi ya. Kita lihat yang di kaki kirinya juga ada deformitas serupa di metatarsal dulu. Nah, kalau ini sih kelihatannya mungkin memang neuropatik joint juga di daerah forefoot. Memang Charcot kalau nggak salah ada 5 tipe ya, dokter lihat kalau nggak salah ya. Iya. Dari ankle yang ke depan yang sampai ke forefoot dengan prevalensi yang berbeda-beda tentunya. Lebih sering sih kalau DM memang yang di hindfoot seperti yang disampaikan dokter Fahri. Jadi Ya, jadi memang kesimpulannya sih, ya, jadi kesimpulan saya sih menurut kasus ini kita tinggal evaluasi klinis maunya ke arah mana, sudah tahu diagnosis sebelumnya apa, dan kita tinggal lihat perubahan dibandingkan sebelumnya. Baik tulangnya maupun soft tissue. Itu aja sih, dan jangan membuat diagnosis baru. Kecuali memang kita yakin ini ada sesuatu patologi baru gitu. dan itu juga balik ke klinis lagi ya dok. Klinisnya apakah ada perubahan atau enggak dari yang foto sebelumnya gitu. Apakah dia ada keluhan baru atau misalnya ada masalah baru. Nah, di situ kita harus memusatkan perhatian pada daerahnya itu keluhannya ada di mana. Tapi ya betul kalau misalnya ngeliat foto kayak gini awal-awal, aduh udah stres duluan, dunia apa nih? Nah, tulangnya udah aneh-aneh banget. Ingat untuk kasus seperti ini biasanya kan pasti di follow up terus ya sama klinisi juga. Dia mau melihat evaluasi pasca terapinya itu ada perubahan atau enggak, lebih ke arah perbaikan atau misalnya ada patologi-patologi baru. Jadi ya peran kita sebagai radiolog adalah membandingkan sebelumnya yang sekarang kondisi tulangnya bagaimana. Jadi bukan lebih ke arah penegakan diagnosis, tapi memperhatikan apakah ada progresivitas atau malah ke arah perbaikan gitu mungkin ya dok. Ya, dan ini mungkin yang foto tahun ini menjadi baseline untuk nanti follow up berikutnya lagi mungkin tahun depan. Karena ini golongan penyakit yang sifatnya lifetime kan. Nah, itu yang bisa kita ingat gitu loh. Jadi jangan scanner dulu langsung mikir, wah ini apa diagnosisnya. Konteksnya bukan itu ya. Kalau penyakit yang berkepanjangan itu biasanya konteksnya adalah follow up progresivitas atau perburukan. Gitu. Oh. Baik dok, ini kalau lihat jam udah jam 6 lewat nih dok, nggak terasa kita udah bahas Oke. selama 1 jam kasus-kasus di R3D ini. Mungkin sebelum ditutup ada sedikit pengumuman kali ya dari dokter Marcel, silakan dok. Ya baik, terima kasih Dokter Alia. Jadi ini sudah kali ke-13 ya, jadi kita sudah lewat 1 tahun bikin RT. Udah lama ya, nggak terasa. Eh, Kami dari Divisi Radiologi Muskuloskeletal, Departemen Radiologi mengucapkan terima kasih kepada semua yang interest untuk hadir. Ya, kami pribadi sih sangat mengapresiasi karena ini sebenarnya memang acara yang gratisan gitu ya, tapi yang konsepnya kita berfokus pada kasus-kasus yang real dan membumi ya, karena emang
ketemu pada kenyataannya di lapangan. Jadi benar-benar tujuannya untuk membantu sejawat sekalian bukan soal diagnosis sebenarnya, tapi lebih kepada mind mapping atau bagaimana kita berpikir dalam mengkritisi atau menyikapi kasus yang dijumpai. Gitu. Tentunya mind map ini berlaku untuk berbagai variasi kasus yang lain. Dan tentunya dari kami, tapi kami memilih, karena kan kasusnya ada banyak di rumah sakit kami. Jadi kami memilih kasus-kasus yang tertentu, ya, yang bisa dibilang agak-agak challenging gitu ya. Ya, dengan demikian bisa membantu sejawat sekalian untuk sama-sama menelaah bagaimana pola pikirnya kalau kita menemukan kasus seperti ini atau yang lainnya. Ini tentu bermanfaat bukan cuma untuk PPDS kami sendiri, karena PPDS kami juga kan stase muskuloskeletalnya itu kan kadang-kadang jauh dari waktu ujian akhirnya. Saya rasa di institusi pendidikan lain juga sama kasusnya ya. Putaran terakhir di muskuloskeletal, bulan apa gitu ya. Terus kemudian ujian akhir radiologinya 6 bulan atau 1 tahun kemudian. Nah, udah pasti kan lupa lagi ya. Dan mengikuti event seperti ini tentunya bisa merefresh lagi secara sederhana bagaimana cara berpikirnya. Dan buat sejawat yang sudah lulus dan bekerja tentunya juga akan sangat membantu kan merasa karena kan datangnya kalau udah praktek tuh datangnya nggak jelas itu. Kadang kayak kasus yang terakhir tadi misalnya ketemu, habis itu nggak pernah ketemu lagi selama sekian bulan, tahu-tahu ada lagi gitu ya. Terus pastinya model seperti itu kalau udah kerja sering kali lupa gitu ya. Nah, sehingga dari sini diharapkan bisa beroleh manfaat juga. Nah, terkait dengan itu dari kami juga ada sedikit inisiatif sebenarnya ingin mencoba, ini berhubung dari lewat 1 tahun, mencoba untuk melibatkan peserta atau penonton lebih proaktif. Jadi oleh karena itu kami membuka kesempatan untuk semua hadirin untuk menawarkan kasusnya. Kalau ada punya ketemu kasus-kasus yang menarik, yang bisa dijadikan bahan diskusi di sini, silahkan disampaikan kepada kami. Ya. Tentunya nanti silakan dan tata caranya, gambar yang mana yang bagus supaya layak tayang itu nanti tinggal dikomunikasikan kepada kami, nanti kita atur. Ya. Jadi kasusnya bukan cuma dari kami, dari kalian hadirin semua juga bisa gitu ya. Sama-sama bisa kita bahas. Tentu syaratnya adalah foto polos. Kita fokus di sini hanya foto polos. Karena itu yang jarang terbahas di mana. Nah, untuk itu silahkan bagi yang berminat, kita sudah tahu ini acaranya 1 bulan sekali, setiap bulan purnama. Jadi bisa ancang-ancang, silahkan yang punya materi atau kasus atau apa yang ingin dibawakan. Anda bisa visit di website kami, di bawah situ ada kontaknya, baik WhatsApp maupun email. Silahkan kontak WhatsApp atau email, perkenalkan diri, ini dokter dari rumah sakit ini, saya berminat membawakan kasus ini gitu. Nanti akan kita komunikasikan detailnya untuk nanti dibahas pada sesi R3 itu. Bagi yang belum tahu, barangkali tentunya dari website kami www.jakmus.net ini ada banyak juga info-info yang lain terkait kegiatan-kegiatan ini. Dan untuk R3D ini tentunya ada di kolom online session, ya, baik yang mendatang maupun yang tidak. Nanti silahkan bebas juga untuk mengeksplor informasi-informasi lain dari website kami. Mungkin itu pengumuman singkat Dr. Alia. Dan sebelumnya juga perlu saya ingatkan juga bahwa hari ini adalah bulan purnama yang bisa dibilang supermoon kalau tidak salah, dalam artian di sini bulannya 70% lebih terang katanya dan 15% lebih besar dibandingkan hari-hari yang lain, bulan purnama yang sebelum-sebelumnya. Kalau tidak salah katanya sih menurut Primbon mulai terlihat jam 18.26 alias mungkin nggak lama lagi ya. Bentar lagi, 10 menit lagi ya. 5-10 menit lagi. Bulan purnama, Hunter's Moon. Super. Terima Bulan kasih banyak, purnama Dokter. yang ini ya, supermoon ketiga di 2024. Kalau nggak salah ketiga dan terakhir. Atau mungkin bulan depan supermoon lagi. Demikian. Sempat beda-beda kan, Dok. Ada yang blue moon, ada super moon, ada apa gitu. Oh ya, blue moon itu artinya 2 bulan purnama
dalam 1 bulan yang sama. Itu disebut dulu. Oh, Kalau supermoon itu bulannya, ya itu karena kan kita tahu rotasi ke bumi bulan itu kan tidak lingkaran tapi lonjong. Jadi ada momen di mana pas dia lagi lebih dekat dengan bumi dibandingkan bulan purnama lain yang kebetulan jauh dari bumi. Itu yang membuat dia 30% lebih terang, 15% lebih besar. kalau bulan mati ada info-info apa nggak, Dok? Kan kita juga studium Hmm. generalnya tiap bulan mati ya, Dok. Iya, bulan mati kan itu aja ya. Ya, nggak ada Paling apa-apa ya, Dok. nggak ada bulan. Gelap Nah, aja itu udah. nanti, ya, itu nanti studium general kalau kuliah bebas juga gratis juga untuk kuliah. Kebetulan untuk studium generale berikutnya, 2 minggu lagi itu berarti tanggal 1 November, kita bekerja sama dengan IKTEK ya, Dok ya. Untuk acara studium generale berikutnya itu tanggal 1 November akan dibentuk dalam bentuk webinar ya, Dok. Nanti untuk Ya, pengumuman lebih lanjutnya, mungkin karena kita, kerjasama dengan RSCM kali ini, kita diminta ya, kerjasama dengan RSCM. Jadi untuk kuliah yang berikutnya studium generale oleh Dr. Tapi ya pembicaranya kalau nggak salah. Ya, betul. kerjasama dengan RSCM. Nah, karena kerjasama sama RSCM, maka studium generale 2 minggu lagi itu nggak bisa gratis. Karena RSCM minta berbayar. Jadi nanti mohon atensi, kuliahnya tidak lewat channel Yakjakmus, tapi lewat channelnya RSCM. Nanti tunggu saja pengumuman. Oke, Dokter. Terima kasih banyak. Berarti dengan demikian selesai sudah sesi R3D kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat rekan-rekan sejawat yang masih semangat join bersama kita dari awal sampai akhir nih. Retensinya lumayan tinggi ya, Dok, hari ini kayaknya. Sampai ketemu di acara R3D berikutnya atau mungkin nanti lebih dekat lagi di acara Studium Generale tanggal 1 November. Selamat sore, terima kasih banyak Dr. Marcel, Dr. Tarki, Dr. Erik, dan Dr. Owen. Sampai jumpa. Si dokter. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di purnama berikutnya. Nanti